Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Masih semangat untuk belajar, bukan? Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif atau disebut juga reproduksi generatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses perkembangbiakan secara generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan terdapat pada bunga, tepatnya yaitu pada bagian benang sari untuk jantan dan pada bagian putik untuk betina. Nah, sebelum membahas perkembangbiakan generatif secara lebih terperinci, ayo kita amati dulu bagian-bagian dari bunga. Setelah kita mengetahui bagian-bagian bunga, yuk kita simak penjelasan tentang proses perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan pembuahan yang terjadi melalui proses penyerbukan. Ada yang tahu apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atas bunga. Penyerbukan dibagi menjadi 4 macam, teman-teman. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Selanjutnya, serbuk sari berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai petunjuk jalan. Setelah sampai di bakal biji, inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot, sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Kemudian, zigot berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu dan kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji tersebut ditanam sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, durian, mangga, jagung, dan lain-lain. Manfaat perkembangbiakan secara generatif diantaranya mempunyai sistem akar yang lebih kuat, menghasilkan variasi-variasi baru, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, dan tahan akan serangan hama. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah paham bukan? Demikian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.